Selamat tahun baru. Karena tahun ini baru pertama kali ini kita jumpa, jadi masih selamat tahun baru. Saya pertama sekali bersyukur kepada Tuhan, saudaraku, kita ada di sini pada hari ini. Bukan hanya DKI Jambi ataupun Provinsi Jambi, tapi ada 5 provinsi di sini. Hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan, mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, tentunya kita tidak bisa berhimpun di tempat ini. Tapi kita bersyukur, saudaraku, ya, saya percaya, saudaraku, Tuhan juga akan menolong Bapak Malau, saudaraku. Amin. Ya, kasih setia Tuhan kekal selamanya, termasuk juga supaya kita semuanya menerima semua janji Tuhan. Saya percaya, saudaraku, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Dia akan menyatakan kuasanya dan kemurahannya kepada kita semua. Haleluya. Saya sendiri kalau bukan oleh karena kemurahan Tuhan, kasih setianya, saudaraku, saya nggak akan berdiri di sini. Ya, kali-kali Tuhan menolong. Kalau saya ceritakan nanti kita nggak pulang-pulang, saudaraku, sebulan ini. Tetapi saya percaya itu kesaksian kita semua. Rasanya Tuhan itu baik. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Hari ini pun biarlah kita mengenal Tuhan lebih dalam melalui firman-Nya. Saya percaya, saudaraku, Tuhan menaruh dalam hati kita semuanya kasih kepada Tuhan di atas segalanya. Dari itu hari ini mari kita dengarkan, biarlah kasih Tuhan mengalir kepada kita semua. Saya hari ini berhadapan dengan hamba-hamba Tuhan dari 5 provinsi, juga klien-klien Tuhan, ya, kemudian Sekolah Alkitab Riau angkatan ketiga, saudaraku, dan juga Sekolah Alkitab Sulawesi bagian selatan yang akan dibuka segera, saudaraku. Kita itu gereja kemenangan iman. Sebelum pun jadi sudah diucapkan lebih dahulu. Dan firman Tuhan berkata, apa yang kita ucapkan itu sangat berkuasa. Amin, saudaraku. Sebagaimana Tuhan waktu Dia menciptakan dunia ini, Dia berfirman, Dia mengucapkan perkataan iman, jadi semuanya. Dan kita juga belajar, saudaraku, untuk kalau kita berkata, biarlah perkataan iman yang keluar. Dan Tuhan dapat menurunkan kuasanya untuk meneguhkannya. Jadi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang memberkati semua saudara hamba Tuhan, semua saudara jemaat Tuhan, terutama yang sudah mempunyai panggilan untuk melayani Tuhan. Sebenarnya semua kita panggilan melayani Tuhan, saudaraku, tetapi masing-masing ada karunia yang berbeda-beda. Kemudian semuanya yang sudah sekolah Alkitab dan yang mau sekolah Alkitab, ya, saya harap hari ini semua kita diberkati. Saya percaya hari ini kita diberkati. Amin. Haleluya. Saudaraku, yang pertama sekali tentu berkat yang terbesar adalah berkat keselamatan. Itu sebabnya tadi kita lihat, ya, drama itu mengenai John. John itu seorang anak muda yang sudah selamat, tetapi bagaimana datang selamat? Tentu semua kita tahu, Yohanes 3:16, ya. Bagaimana Tuhan itu Bapa sangat mengasihi kita semua dunia ini sehingga diberikannya anaknya. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tapi siapa saja, termasuk John ini. Dia punya ibu, dia punya teman, dia punya sahabat, saudaraku, dia punya pacar, ya. Tetapi dia tidak menceritakan imannya. Nah, jangan sampai beginilah dalam hidup kita, dan juga dalam gereja kita, dalam keluarga kita. Tapi biarlah kita menjadi orang yang sudah diberkati dengan keselamatan, dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain, memberitakan kabar baik. Karena itulah perintah Tuhan kepada kita. Amin, saudaraku. Setiap kita yang percaya kepadanya diberi hak menjadi anak-anak Tuhan. Dan sesudah kita selamat, Tuhan minta nomor 1 adalah supaya kita jangan ada ilah lain kepada kita, untuk mengasihi Dia. Terutama berkata dalam Matius
22 saudaraku, saya bacakan saja karena seluruh isi Alkitab ini ada di sini. Jadi kalau saya sudah baca ini, udah siaplah khotbah ini. Karena semua isi Alkitab katanya ada di sini kan. Matius 22 ayat, saya rasa saya baca saja mulai dari ayat 34. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Jadi saudaraku, seluruh isi Alkitab ini ada di dalam dua hukum ini. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini mengucapkannya sangat mudah, mempraktekannya seumur hidup saudaraku. Setiap saat dan seumur hidup. Haleluya. Ya. Mengasihi. Ya. Jadi ada seorang hamba Tuhan berkata, saya ketemu dengan seorang supir taksi, dia katakan, lalu dia mulai bersaksilah kepada supir taksi ini. Karena perintah agung berkata, beritakanlah Injil. Benar saudaraku? Sebagaimana John tadi, ya, dia tidak berani, tapi sebenarnya perintah agung berkata dalam Matius 28, 18-20, saudaraku, ayat 19 berkata, beritakan Injil. Bahkan sampai ke seluruh dunia. Jadi hamba Tuhan ini, dia takut. Dia naik taksi, saudaraku, di Inggris, lalu dia bersaksi kepada supir taksi. Supir taksi ini diam saja. Lalu kemudian sesudah selesai dia bersaksi, dia katakan, kalau ikut Tuhan Yesus, kita akan dapat sorga itu mulia dan lain sebagainya. Lalu dia katakan, Pak Pendeta, dia katakan, saya ada pertanyaan. Kalau memang surga itu begitu mulia, begitu indah, seperti Bapak katakan, kenapa Bapak tidak bunuh diri saja? Dunia ini begini banyak persoalan. Kenapa kalau memang begitu indahnya surga, bunuh diri aja Bapak, biar Bapak dapat yang indah itu. Dia pada waktu itu dia baru mulai jadi hamba Tuhan, dia tidak bisa menceritakannya, lalu dia tersentak, tapi kemudian mobil itu sampai ke tempat tujuan. Dan dia tidak bisa bercerita apapun lagi pada supir taksi itu. Tapi turun dari taksi itu dia berpikir, ya, nggak pernah terpikir sama aku selama ini. Kenapa ya? Nah, kemudian ya saudaraku, dia menceritakan bahwasanya mengapa kita sesudah selamat tidak langsung ke sorga? Karena ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Amin saudaraku. Ada kehendak Tuhan. Ya, secara umum mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Secara umum, tetapi untuk kita masing-masing ada rencana Tuhan, ada panggilan Tuhan, dan itu kita genapi sampai Tuhan memanggil kita pulang ke surga, atau sampai dia datang kembali kedua kali. Jadi tiap-tiap kita harus menemukan itu. Kalau kita tidak temukan rencana Tuhan bagi kita, seberapa lama pun kita tinggal di dunia ini, saudaraku, kita masih seperti mulai dari awal, belum mulai berjalan. Banyak orang dalam hidupnya sudah lama pun dia saudaraku, ya, selamat, ya, bahkan ada yang melayani, tetapi dia tidak temukan rencana Tuhan dalam hidupnya. Apa yang dia lakukan adalah rencananya. Baik saudaraku, bukan jahat, tapi rencananya. Padahal sebenarnya pada waktu Tuhan menyelamatkan kita, nomor satu, mengasihi dia berarti seluruh hidup kita. Tidak ada siapapun yang menjadi yang punya otoritas yang paling tinggi dalam hidup kita, hanya Tuhan. Haleluya. Kalau soal berhala ya tidak lagi lah, ya, tidak mungkin lagi. Tetapi masih ada yang lain yang bisa saudaraku, ya, memerintah dalam hati kita. Misalnya kehendak kita, misalnya kehendak orang lain yang kita turuti melebihi daripada kehendak Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti saudaraku tidak ada yang lain, Tuhan saja nomor satu.
Dan kita temukan apa rencana Tuhan bagi kita dalam hidup kita ini, sehingga sepanjang hidup kita, hari lepas hari, kita makin dekat kepada rencana Tuhan itu. Kalau sudah siap kerja kita di bumi ini, saudaraku, biarlah kita pulang dengan sukacita, bersorak-sorai, dan mendapatkan pahala-pahala yang kekal selama-lamanya di surga. Amin, haleluya. Jadi saudaraku, Tuhan begitu mengasihi manusia itu sebabnya sesudah kita selamat, Dia minta kepada kita supaya kita ini betul-betullah mengerti kehendaknya. Haleluya. Ya. Lalu kalau ditanya kita di gereja, kita katakan kalau sudah selamat dibaptis, kan begitu? Udah dibaptis, di training, kemudian melayani, kira-kira begitulah. Oke lah. Tapi saya mau menyampaikan kepada saudara sebenarnya beberapa hal yang bisa lebih jelas bagaimana sebenarnya maksud Tuhan dalam hidup kita ini. Saudaraku, ada 3 baptisan dalam hidup kita ini. Pertama kali, sesudah kita selamat, Tuhan mau kita dibaptis dalam tubuh Kristus. Jauh sebelum kita dibaptis, kadang-kadang kalau selamat hari ini mungkin sore nanti baru dibaptis. Tapi pada saat kita selamat, Tuhan membaptis kita masuk dalam tubuh Kristus. Kita menjadi anggota dari tubuh Kristus. Kita menjadi anggota dari keluarga Allah di sorga. Haleluya. Saudara bisa baca ini dalam 2 Korintus, saya bacakan ya. Bukan, tubuh Kristus, 1 Korintus 12 ya. 1 Korintus 12, tubuh Kristus. Betul, 1 Korintus 12. Kalau 1 Korintus 13 mengenai kasih, amin. 1 Korintus 14 kembali lagi mengenai karunia-karunia roh. Baik, 1 Korintus 12. Di sini ayat 12 kita baca. Banyak anggota tapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. So, dalam satu roh kita semua, baik Yahudi mau Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Jadi saya dan saudara dan semua orang yang selamat, begitu selamat, langsung saudaraku masuk dalam tubuh Kristus. Haleluya. Nah, sesudah kita masuk dalam tubuh Kristus, tentunya ada maksud Tuhan. Kenapa Dia masukkan kita ke dalam tubuh Kristus? Haleluya, saudaraku. Nah, nanti kita lihat apa maksudnya. Tapi saya mau ceritakan dulu mengenai baptisan. Bagaimana tahap-tahap hidup kita sehingga kita bisa sampai kepada maksud Tuhan. Berikutnya kita masuk baptisan air. Baptisan air itu menanamkan manusia lama bangkit kepada manusia baru. Semua kita punya manusia lama. Saya punya manusia lama, saudara punya manusia lama. Ya, kadang-kadang dalam manusia lama itu menonjol adalah kutub keturunan. Misalnya, saudaraku, kalau bapak kita tuh pemarah, kita cenderung untuk marah. Lalu kemudian cucu, anak kita pun marah. Cicit, cucu kita pun marah. Itu merupakan satu dosa yang diturunkan. Nah, Tuhan berkata di dalam Taurat, saudaraku, ya, Tuhan memberkati orang yang patuh kepadanya, tapi Tuhan, saudaraku, ya, menghukum orang-orang yang berdosa, melawan Tuhan. Jadi dosa itu turun. Saat dalam buku Galatia 3:13-14 dikatakan, kalau kita selamat, kutuk itu diputuskan. Makanya itu perlu ditanamkan. Semua manusia lama itu, makanya kita dibaptis. Lalu waktu kita dibaptis, kita menjadi manusia baru dalam Yesus. Jadi sesudah kita masuk dalam tubuh Kristus, bagian kita berjalan dalam manusia baru. Haleluya. Kalau sesudah kita selamat, saudaraku, tubuh Kristus itu tentunya gereja. Ya, walaupun kita sudah masuk dalam gereja, sudah masuk dalam satu kumpulan orang-orang selamat, kalau kita tidak mau menanamkan manusia lama kita, dan hidup tetap dalam manusia lama, dalam kehendak daging, dalam kehendak dosa, dalam dipengaruhi terus didengarkan suara musuh, maka saudaraku, hidup kita baru kita tidak akan pernah bertumbuh. Kita tidak akan pernah sampai pada panggilan Tuhan. Ini cerita sampai pada panggilan Tuhan. Siapa yang mau sampai pada panggilan Tuhan? Oke, saudara tahu cerita orang Israel? Orang Israel itu dari Mesir
menuju tanah Kanaan. Nggak pernah, satu generasi itu nggak pernah sampai ke tanah Kanaan. Ya, hanya 2 orang aja yang sampai, yaitu Kaleb. Ngapa? Karena mereka walaupun sudah keluar dari Mesir, hatinya masih tetap yang lama. Sebentar-sebentar balik ke Mesir, sebentar-sebentar aku ingin bawa Mesir, ya, yang lama terus. Bentar-bentar bersungut-sungut, bentar-bentar kemudian menyembah berhala. Saudara baca dalam buku 1 Korintus 10, ya, sebelum 1 Korintus 10:13 itu dikatakan pencobaan tidak lebih. Tapi antara 1 sampai 12 diterangkan bagaimana orang Israel itu tidak bisa masuk kepada rencana Tuhan karena masih tetap badannya keluar dari Mesir, hatinya masih di Mesir, masih hati lama. Kita, saudaraku, kalau sudah kita betul-betul masuk tubuh Kristus, roh, jiwa, dan tubuh kita, mari sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Manusia lama ditanamkan pada waktu menjadi baptis, bangkit kepada manusia baru. Haleluya. Dan yang ketiga, baptisan Roh Kudus, karena nggak bisa dengan kekuatan sendiri manusia baru itu, hanya dengan Roh Kudus. Kamu menerima baptisan Roh Kudus, kamu akan dapat kuasa. Ya, orang-orang berpikir kuasa supaya kalau meletakkan tangan orang sakit, betul. Kalau berdoa atau kalau berkhotbah diurapi, betul. Tapi kuasa Roh Kudus juga mematikan semuanya kehendak daging. Roma 8:13. Sehingga kita bisa berjalan dalam manusia baru dalam Kristus Yesus. Semua yang ada dalam Kristus adalah kejadian baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu hanya bisa kita kerjakan, walaupun sudah ada potensi itu dalam kita, hanya bisa kita kerjakan sampai kepada rencana Tuhan kalau kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, kalau kita tunduk kepada Roh Kudus, kalau kita penuh dengan Roh Kudus dan mau patuh kepada Roh Kudus. Nah, inilah secara umum hidup kita. Haleluya, saudaraku. Ya. Mengasihi Tuhan, saudaraku, kita menyerahkan diri kita, percaya kepada Tuhan, lalu kita tinggal di gereja, kemudian di dalam itu kita mematikan semua manusia lama, hidup, saudaraku, dalam manusia baru, dan semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, ini juga mudah mengatakannya, tapi seumur hidup, saudaraku. Jadi selama kita di dunia ini, waktu kita, saudaraku, sudah masuk dalam tubuh Kristus, kita mau tahu apakah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sebab kalau tidak, saudaraku, kita nggak fokus. Ya, orang kalau nggak ada, misalnya saudaraku, saya dulu waktu kecil, ya, saya diajari ibu saya lah, saya katakan, ya, kamu jadi dokter anak aja. Jadi waktu saya masih SD pun, saya udah fokus menjadi dokter anak. Zaman kami dulu kalau mau jadi dokter, mesti masuk namanya kelas 3 SMP itu bagian B, bagian A, bagian B. Kalau bagian A, kalau belakangan dikatakan itu bagian paspal dan bagian sosial, ya, ekonomi. Nah, kalau udah masuk ke sosial ekonomi nggak akan pernah bisa jadi dokter. Jadi saya harus berusaha masuk bagian B, yaitu bagian paspal, bagian pasti. Dan kalau di situ, saudara, aku udah tamat SMP, kalau saya mau sekolah ke Medan itu ada SMA 1, SMA 2, SMA 3. SMA 1 dan 2 itu kalau mau masuk paspal, SMA 3 itu kalau saya dari sininya pun tidak fokus ke situ, sampai kapan tuh saya nggak jadi dokter, nggak sampai kepada apa yang dikehendaki oleh orang tua saya. Sekarang kita cerita apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Jadi kita mesti fokus, saudara, kepada rencana Tuhan itu. Makanya dalam hidup kita ini jangan meter-meter, mari kita bersungguh-sungguh hati sehingga kita sampai kepada panggilan Tuhan. Saya sangat percaya saudara di sini karena semua saudara punya hati mau sampai pada panggilan Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau tidak di sini kita, saudaraku. Pada pagi ini ada tempat lain yang lebih menarik hati kita, ya, yang membuat distraksi, kalau saudara distraksi, ya, pengalihan perhatian. Saudaraku, kalau mengikut Tuhan, seperti saya katakan tadi, hanya untuk jadi dokter, yaitu satu mahkota yang fana lah di dunia ini. Kita harus bersungguh-sungguh, apalagi untuk mahkota yang kekal di surga. Haruslah seluruh hidup kita fokus untuk mencari dan melaksanakan panggilan Tuhan dan menyelesaikannya dalam hidup kita. Amin. Nah, itu sebabnya, saudaraku, sesudah kita selamat, saya ulangi lagi baptisan tadi, Tuhan masukkan kita ke dalam gereja, ke dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu, ya, secara tidak nampak itu adalah kumpulan daripada orang-orang yang sudah selamat, ya. Tetapi yang secara nampak itu adalah satu gereja. Jadi gereja, katakanlah ini GKI Jambi,
Ya, kalau menurut Republik Indonesia itu terdaftar di Departemen Agama. Ya, ada pendetanya, ada ini, ada susunannya. Tetapi kalau secara rohaninya yang kekal, yang tidak nampak, karena yang tidak nampak itu yang kekal, saudaraku. Kita itu, saudaraku, kepalanya Tuhan Yesus, kita anggotanya. Kalau saudara lihat badan saya ini, ya, ada kepala, ada badan. Ini badan ini harus tunduk sama kepala. Kalau badan saya ini nggak tunduk sama kepala, saudara kan lihat saya gini-gini, saudara-saudaraku begini ya, saya nggak tunduk tangan kaki saya itu. Saudara kan dari sini saudara katakan dalam nama Yesus, dalam keluar dong, segala roh jahat yang mengganggu munti. Ayo saudara katakan gitu. Kalau badan saya ini nggak tunduk, tapi kalau badan saya ini tunduk sama kepala, saudara diberkati, saudara aku melihat harmonis semuanya. Begitulah, beri kemuliaan kepada Tuhan. Begitulah hidup kita. Kalau kita tinggal dalam satu tubuh Kristus, ya katakanlah gereja, maka kelihatan harmonis kepada dunia ini, mempermuliakan Tuhan. Makanya tiap-tiap kita harus menemukan tempat kita di mana kita ditaruh Tuhan dan tinggal di situ. Ya, kalau hidung saya ini copot, lalu mau tinggal di sini, wah, saudara lihat saya rompong. Ya, kalau saya potong ini, saudaraku, maka saudara akan tidak diberkati melihat satu tubuh yang dibuntungi. Saudara akan sangat diberkati kalau tubuh Kristus itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sama-sama dia bertumbuh. Amin, saudaraku. Ya, kalau kepala saya ini besar, waktu bayi, saudara lihat bayi ya, atau tadi Timotius ya, kecil. Tapi sesudah dia besar, kepalanya yang besar, badannya tinggal kecil. Itu pun kayak monster, saudaraku. Jadi semua kita harus bertumbuh bersama-sama. Nanti kita bacanya, sehingga tubuh Kristus itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Betapa sebenarnya mulianya panggilan Tuhan kepada kita. Bisa dipakai Tuhan dalam dunia ini untuk memancarkan kemuliaannya. Amin. Jadi saudaraku, kita tidak pernah bisa sendiri hidup. Sesudah menjadi anak Tuhan, bukan antara aku dengan Tuhan, tidak. Satu dengan yang lain kita ini ada terikat di dalam tubuh. Ya, tidak bisa sendiri. Sama-sama kita harus bekerja sama, sama-sama bertumbuh, sama-sama saling melengkapi, ya. Dan kalau yang satu sakit, misalnya ujung jari saudara aja sakit, kejatuhan, katakanlah sama dijatuhi benda berat, lalu kemudian mulai infeksi, seluruh badan kita jadi nggak beres. Begitulah sebenarnya tubuh Kristus. Kalau kita mengaku dan kalau kita menyadarinya, itu sebabnya kita berusaha betul-betul menyambut panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kehendak Tuhan? Lalu kita tinggal tetap setia di situ supaya Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Jadi Tuhan mau saudaraku sesudah kita selamat, kita masuk saudaraku di dalam tubuh Kristus, dibaptis dalam tubuh Kristus, kita tinggal di situ, banyak anggotanya tapi bersatu, kelihatannya ada yang mulia kurang mulia, tapi semua diperlukan. Ya, semua diperlukan. Tidak ada hanya misalnya, ya sebenarnya ini tadi saya saudaraku, saya sisir baik-baik kepala saya. Tapi sebenarnya kepala saya ini, rambut saya ini maksudnya bukan supaya cantik, ya di blow, bukan itu sebenarnya. Ini yang paling utama ini adalah untuk melindungi kita. Kalau misalnya kita jatuh, saudaraku, ini sebagai bantalan, kita nggak gegar otak. Nah, saudara bisa bayangkan, jadi rambut ini ada fungsinya. Ya, bahkan saudaraku, bulu hidung pun ada fungsinya. Ya, apalah fungsinya bu? Orang kalau cukur atau pangkas di bawah pohon kayu, saudaraku, ya, kalau kami di Medan ada namanya under the pole, pangkas di bawah pohon kayu, ya lebih murah daripada pangkas di salon, ya. Dan kalau sudah pangkas sudah enak tidur, saudaraku, diambilnya guntingnya begitu. Itu salah satu dari apanya, ya, treatmentnya. Karena bulu hidung itu sebenarnya perlu. Apalagi kalau di Medan ada gunung Sinabung meletus, ada bunya, disaringnya itu. Kalau nggak masuk semuanya ke paru-paru, maka bronkitis lah kita ya. Tapi jangan saudara lihat, masuk dia. Kadang-kadang saudara heran, kenapa nggak ada apa-apa juga? Hacim, ada yang aneh-aneh masuk, disambar oleh bulu itu, lalu dikeluarkannya dengan bersin itu, sehingga kita jadi sehat. Nah, jadi semua perlu. Makanya dimanapun kita ditaruh Tuhan, tidak usah kita saling cemburu. Mari tinggal tetap dan kemudian kerjakan apa yang disuruh kita. Apapun panggilan kita itu. Amin, saudaraku. Kalau kita lihat saudaraku bagaimana Tuhan dipermuliakan, kehendak Tuhan jadi, ya.
Dan dalam tubuh Kristus itu, saudara lihat seperti saya katakan tadi, tidak ada yang tidak bertumbuh. Ini bunga-bunga ini kayaknya bunga mati ya, iya kan? Persis kayak bunga hidup ya. Tetapi 10 tahun lagi kita kemari, segini juga. Kalau dia sempat besar ngeri kita. Oh, plastiknya bisa besar. Tapi kalau misalnya ini pohon hidup, katakanlah pohon cemara, dibuat di sini, 10 tahun lagi udah lewat ini saudara. Kenapa? Ada kehidupan, ada pertumbuhan. Begitu juga kita. Pada waktu kita selamat, Tuhan mau bertumbuh. Singkat cerita, Roma 8:28 berkata, tiap-tiap hari kita dibentuk untuk menjadi lebih seperti Yesus. Haleluya. Jadi saya dan saudara masuk tubuh Kristus dengan mengasihi Tuhan dan sesama kita, dan untuk diri kita sendiri, saudaraku, kita harus satu, tetap dalam tubuh Kristus sebagaimana ditolak Tuhan. Kedua, kita sendiri bertumbuh di situ. Amin. Ya. Nah, misalnya saudaraku, ya, kalau misalnya tangan, waktu kecil dia kecil, kemudian tambah besar, tangan ini akan bertambah besar sesuai dengan yang saudara lihat, wanita dengan pria itu kan beda pertumbuhannya. Ya, anak-anak kita wanita dengan anak-anak kita pria beda. Kalau anak-anak kita mulai dia akhir balik, yang laki-laki suaranya sudah besar. Ya, yang perempuan lalu mulai pinggangnya jadi kecil. Kalau yang laki salah tumbuh dia pinggangnya jadi kecil, lalu perempuan jadi suaranya besar. Nah, saudara kan heran, ini anakku laki-laki atau perempuan? Tapi Tuhan membuat demikian rupa sehingga masing-masing kita bisa bertumbuh dengan sangat baik. Sehingga setiap kita itu, saudaraku, bisa ya memancarkan kemuliaan Tuhan. Tetapi dalam hal itu bahagian kita mau dibentuk Tuhan. Haleluya. Dari hari lepas hari saya dan saudara jadi manusia baru yang mau dibentuk Tuhan, mau dibentuk Tuhan. Sehingga hari lepas hari kita di dalam tubuh Kristus itu kita bersama-sama bertumbuh, sehingga tubuh Kristus itu seperti saya katakan tadi kelihatannya sangat harmonis. Ya, gereja ini kalau pada waktu tahun pertama dibentuk oleh Ibu Kiamin dengan sekarang ini sudah berapa tahun di sini? 20 tahun, beda saudara. Ya, gereja tahun pertama dengan gereja 20 tahun kemudian itu beda. Ya, mengapa? Ya sama seperti kita, anak kita umur setahun dengan anak kita umur 20 tahun beda. Saudara setuju nggak? Tuhan kita itu selalu mengerjakan itu paralel. Ya, artinya kalau secara badani pun kita, keluarga Allah itu, kalau setahun yang lalu, kalau tahun ini, lalu 20 tahun berikut, beda. Tadinya belum ada anak, sudah ada anak. Belum ada cucu, sudah ada cucu. Tadinya misalnya katakanlah, kaum bapaknya kerjanya, ya katakanlah berjudi, sudah bertobat. Ya, kaum ibunya kerjanya hanya menggosip, sekarang sudah melayani. Beda, dalam tempo sekian tahun itu beda. Demikian juga kita masing-masing, karena tiap-tiap orang dalam gereja itu bertumbuh. Yang tadinya nggak melayani, jadi mau melayani. Yang tadinya dia banyak persoalannya, menjadi ditolong Tuhan, lalu mulai menolong orang lain lagi. Jadi semua bertumbuh, hari lepas hari. Tubuh Kristus itu harus ada pertumbuhannya. Amin. Semakin menjadi seperti Yesus. Haleluya, saudaraku. Ya. Selain itu juga Tuhan memberikan kepada kita tadi Roh Kudus, kuasa, supaya kita bisa betul-betul melaksanakan perintah agung itu. Di mana kita yang sudah diselamatkan dengan kuasa Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Kita bisa menangkan sebanyak-banyaknya jiwa sebelum kita pulang ke sorga. Dan gereja Tuhan juga memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa, saudaraku, selama dia dibuat Tuhan mulai dari berdiri sampai Tuhan Yesus datang. Saya mau menyampaikan kepada saudara, gereja besar, ya, gereja besar, semua kita suka gereja besar. Tetapi sebenarnya yang paling hakiki, yang paling mutlak, ya, kehendak Tuhan, bukan gereja besar itu saja. Sebenarnya Tuhan menghendaki, sebagaimana Yohanes 3:16 tadi, saudaraku, ya, 2:39, Tuhan tidak suka seorang pun binasa. Tuhan mau semua orang selamat. Tuhan telah berikan anaknya supaya semua orang selamat. Amin. Buku Lukas 10 dikatakan Lukas 14, Tuhan mau rumahnya penuh. Dan ini berarti bahwasanya kita itu harus semuanya menginjil. Haleluya. Jadi di dalam hal ini semua gereja
gereja, saudaraku, seharusnya besar. Tetapi kalau besarnya karena mengambil dari gereja orang lain, di dalam perhitungan sorga tidak ada itu pertambahannya. Saudara kan tahu ceritanya kalau ada orang selamat satu, orang bertobat, malaikat bersorak-sorai kan? Nah, jadi kalau ada misalnya gereja kita, lalu ada orang datang kemari, tetapi dari gereja lain dan sudah selamat, apalagi sudah melayani, atau dari gereja kita diambil oleh gereja lain, saudaraku, karena mungkin gereja itu gereja baru di kota kita, lalu kemudian ada hal-hal yang baru yang menarik perhatian, musiknya baru, tariannya baru, pendetanya gayanya baru, ya dan lain sebagainya, lalu dia tertarik dan berpindah, nggak ada pertumbuhan gereja. Di situ hanya ada perpindahan dari satu, tetapi kalau dilihat dari statistik sorga, sebenarnya gereja tidak ada mega church. Tidak ada gereja yang besar itu, yang ada hanya perpindahan gereja walaupun besar, sebenarnya jumlah orang selamat masih sama. Itu sebabnya kita saudara melihat apa yang tidak kelihatan. Tuhan berkata, selamatkan jiwa, berarti kita pindahkan dari jalannya ke neraka ke jalannya ke surga. Haleluya. Nah, itulah salah satu daripada panggilan Tuhan kepada kita. Haleluya. Kalau saya ulangi lagi, panggilan Tuhan kepada kita pertama sekali mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Itu yang pertama. Kedua, masuk dalam tubuh Kristus, eklesia, yang dipisahkan Tuhan untuk dihimpun bersama-sama. Kenapa? Karena pada perintah agung itu sebenarnya injili jadikan murid. Coba dengar baik-baik, ya. Menginjil jadikan murid. Kan itu perintah Tuhan. Menginjil tadi malam lah kita menginjil. Sampaikan firman Tuhan, siapa yang percaya selamat. Kemudian ada yang sembuh, ada yang bebas. Tapi itu kan baru tahap penginjilan. Kalau mau masuk ke tahap pemuritan, harus ada tempat dimuridkan. Itulah gedung gereja, itulah tubuh Kristus, gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu bisa lokal seperti ini, bisa gereja Tuhan katakanlah seperti saudara yang datang, gereja Tuhan seprovinsi. Jambi, provinsi, Sumsel, provinsi. Nah itu tubuh Kristus, satu provinsi atau satu negara. Makanya GKI, kan di bawahnya kan Indonesia, Gereja Kemenangan Indonesia, itu satu tubuh. Ya, yang punya DNA sama, ALOS. Atau kalau misalnya ada cabang kita di luar negeri, saudaraku, Gereja Indonesia memang Tuhan berikan itu satu tubuh untuk bisa bergerak bersama-sama. Haleluya. Jadi dipanggil Tuhan kita untuk masuk dalam tubuh Kristus, untuk bisa dipakai Tuhan, bergerak bersama-sama harmonis. Dan kemudian saya ulangi lagi, sesudah itu Tuhan mau semua kita masing-masing bertumbuh, berubah. Tidak mungkin saudara tubuh Kristus itu, gereja itu bisa bertumbuh kalau tidak bertumbuh juga anggotanya. Semua bertumbuh, itu sebabnya harus ada gedung gereja dan harus ada saudara orang yang mengajar supaya bertumbuh. Tiap-tiap orang dalam gereja itu sesudah saudara sekian lama kita bisa lihat apa pertumbuhannya. Amin. Amin saudara. Dan selain bertumbuh, semua juga harus bisa menjangkau orang lain lagi. Jadi panggilan kita secara umum saudaraku adalah satu, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kemudian tinggal di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Dan di dalam rumah Tuhan itu ada tempat kita. Nanti saya terangkan bagaimana berbeda-beda tempat kita itu. Tapi kita harus tinggal di situ. Jangan round-round ke sana kemari. Saya sampaikan ini, saudara semua pelayan, saudara tidak round-round. Tapi saudara satu lagi, saudara harus punya murid. Dan murid itu harus saudara ajari seperti saudara, tidak round-round. Makanya gereja bisa bertumbuh. Kalau saudara tidak ajari dia, maka dia hanya sampai pada selamat. Datang selamat, hari Minggu ada altar call, tapi selanjutnya tidak dimuridkan, dia tidak tinggal di gereja. Gereja itu adalah tempat murid, pemuridan, dimuridkan. Lalu kemudian murid memuridkan lagi. Haleluya. Mengapa kita saudaraku ya harus memuridkan lagi? Karena kalau tidak memuridkan lagi, sama seperti dunia ini, kalau saudara punya keturunan, kalau saudara anak, saudara tidak punya keturunan, maka berhenti generasi itu. Amin. Kalau saya punya anak, saudaraku, lalu anak saya tidak punya anak, maka berhenti. Gereja juga begitu. Kalau sudah dibangun, lalu kemudian tidak melanjutkan penginjilan, maka berhenti sampai di situ.
Makanya sampai Yesus datang, kita harus terus menginjil. Kita harus terus memuridkan. Nah, itulah panggilan kita. Dan di dalam tiap-tiap tubuh Kristus, masing-masing kita ini ada tempatnya. Tidak sama, tapi semua penting. Nah, itu saya ulangi lagi yang tadi. Jadi saudara dan saya dalam hal itu harus bersungguh-sungguh hati melihat gambaran ini. Ya, saya tidak terangkan apa panggilan saudara satu persatu. Itu nanti hamba-hamba Tuhan gereja, pemimpin gereja saudara akan mengenalinya. Karena itulah salah satu karunia diberikan kepada pemimpin gereja, mengenali karunia-karunia dalam sidangnya, sehingga dia bisa mengatakan kau begini, kau begini. Seperti kalau tubuh ini, kau jadi ininya, kau jadi kakinya, kau jadi tangannya. Ya, kadang-kadang yang nggak kelihatan itu yang penting. Misalnya jantungnya, ya, paru-parunya. Saudaraku nggak punya tangan masih bisa, nggak punya jantung nggak bisa. Ya, amin. Ya, gereja itu katakanlah 1-2 orang PKS-nya lari bisa, tapi kalau pendetanya lari nggak bisa, saudaraku. Gerejanya punya kecobaan, ya. Jadi itu semua ada tempatnya. Dan saya bersyukur saudaraku, Roh Kudus suka memimpinkan kita dalam hal ini. Haleluya. Jadi sekali lagi hari ini saya bicara kepada hamba Tuhan, para pemimpin sidang, saudaraku, ya, tubuh Kristus, ya, saudara tubuh Kristus di sini, katakanlah Jambi, lalu ada di mana lagi? Apa enggak untuk Jambi? Tungkal, ya, ada lagi di Muara Bungo, Sarolangun, Kerinci, itulah. Dan cabang-cabangnya. Nah, itu tubuh Kristus di Jambi. Haleluya. Satu provinsi. Kemudian ada lagi dari Bengkulu. Ada dari Lampung, ada Sumatera Selatan, ada satu Babel. Ada 5 provinsi. Lalu digabung saudara, ya, menjadi bagian selatan. Haleluya. Ini kan saudara kumpul ini kan karena saudara tubuh Kristus. Amin. Bukan karena kita nggak suka sama orang GBI atau nggak suka sama orang enggak. Tapi Tuhan sudah memanggil kita, ya, untuk masuk di dalam tubuh Kristus yang lokal itu. Ya. Nanti kalau digabung lagi kayak summit, ya seluruh Indonesia lah datang. Haleluya. Nah, kalau nanti ada saudaraku di luar negeri, seluruh dunia lagi datang. Haleluya. Lalu kalau ada pertemuan dengan gereja lain di Indonesia, kan kita bisa ketemu. Katakanlah di Jakarta, datang Renkat Bongke, dari banyak gereja kita datang bersama-sama di situ untuk tubuh Kristus se-Indonesia dari berbagai-bagai gereja. Nah, dalam hal itu saudara kembali lagi saya ingatkan, hamba Tuhan, tolonglah lihat betul-betul kita ini dipanggil Tuhan untuk melebarkan kerajaan sorga. Kita dipanggil Tuhan untuk katakanlah perintah agung dan hidup kita menyelesaikannya. Janganlah kita sampai teralihkan, ya, dengan melihat, mesti banyak gereja diambil tapi tidak lahir baru. Jangan, ya. Dan berkata, aku nggak punya karunia untuk menginjil, aku hanya punya karunia untuk memuridkan. Diambil orang punya. Lalu jangan. Tuhan melengkapi kita. Baik itu untuk penginjilan, baik untuk pemuritan, ya, baik untuk pergandaan. Ya, jangan takut. Hari ini tentu saya nggak bisa ceritakan semua, tapi satu perkara, kalau Tuhan menyuruh dalam firman-Nya, itu pasti kita dilengkapinya. Ya, dilengkapinya dengan kuasa untuk menginjil, kuasa untuk memberikan, kuasa untuk membangun gereja, kuasa untuk menggandakan, untuk diutus ke tempat-tempat lain. Jadi gereja Jambi bisa mengutus cabang yang baru. Ya, gereja Sarolangun bisa juga begitu. Semuanya bisa gitu. Jangan tergoda, seperti saya katakan tadi. Jangan hilang fokus. Ada tuh ya. Bagaimana kita itu sehingga kita berpikir bagaimana namanya ya supaya gereja besar. Lalu kita tidak menginjil, tidak ini, tetapi kemudian jangan saudara. Ya, jangan pernah. Saudara kuliah perkara-perkara yang kekal, panggilan yang kekal, upah yang kekal. Ikut firman Tuhan. Tren apapun, ya, gaya apapun zaman ini, jangan menyimpang dari firman Tuhan. Ya, kalau gaya orang mengambil gereja anak-anak, jangan ikuti itu. Ikuti terus firman Tuhan yang berkata, beritakan Injil, berikan jiwa-jiwa. Satu lagi yang saya mau katakan, ada kemungkinan kita itu
ya ini dengar baik-baik, ya kita itu bisa juga teralihkan untuk bersatu dengan gereja lain. Kita memang satu gereja universal, artinya dengan gereja lain. Tetapi kita punya panggilan fokus bukan memisahkan diri, tetapi kita harus tahu, punya hikmat, apakah kita, karena waktu kita di dunia ini sangat terbatas. Saya udah 76 tahun, ya rasanya baru kemarin saya 17 tahun. Sudah 76 tahun, lebih setengah abad. Ya, saya masih ingat bagaimana tadi saya bawa tas saya, lalu saya lihat dalam, rupanya diberikan oleh teman saya yang sama-sama masuk ke dokteran waktu ulang tahun saya pertama. Lalu bisa bayangkan, kami sudah 60 tahun bersama-sama. Dia juga dokter, saudaraku, ya, dan kami masih hidup. Tetapi rasanya baru kemarin kami jumpa tuh cerita yang lalu. Ingat ke waktu kita peluncur dulu, kita begitu begini. Kayaknya baru kemarin, padahal sudah lebih setengah abad. Jadi waktu kita di dunia ini hanya singkat. Haruslah Efesus 5 berkata, pergunakan dengan baik. Fokus kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Dengar baik-baik kepada saya. Saya tidak ada maksud untuk jahat kepada saudara. Saya datang kemari dari awal sampai nanti saya pulang, saya hanya mau memberkati, mengasihi saudara. Tidak ada yang lain, saudara. Tuhan Yesus baik. Dia yang memberikan kepada kita hati itu. Tidak semua kita egois, ya, tapi Tuhan baik, diubahkannya hati kita. Nah, saudaraku, kami beberapa kali seminar ke daerah ke luar negeri lah katakan, ya, pada waktu Pak Munte masih hidup, dan dia selalu bawa saya. Lalu mereka berkata, ada satu negara, dua negara tetangga kita berkata, ya, kami kehilangan momentum, artinya drag maju itu kehilangan, ya, gara-gara terlalu banyak fellowship dengan gereja lain. Istilahnya ada proyek love, katakanlah kita love Jambi gitu. Ini saya nggak mau menyebutkan namanya saudaraku, ya, love ini. Dia katakan gereja kami semua mundur karena waktu diserap untuk itu. Padahal ada kerja kita. Seperti kalau rumah kita itu, kita harus masak, kita harus nyapu, kita harus nyuci, kita harus antar anak sekolah. Tetapi kemudian ada tetangga kita, ya, di mana ada arisan, lalu kita sibuk arisan, kececeran semuanya. Tidak ada jahatnya arisan itu, karena kita fellowship, karena kita saling berbagi, kita sharing. Tetapi karena waktu kita ini sangat padat, sebagai ibu rumah tangga kita tahu bagaimana kalau mau melayani dan mengurus rumah, ya, itu kita harus betul-betul punya hikmat, ya, bahkan betul-betul harus rela mengorbankan apa yang ada pada kita. Tidur siang kita misalnya, enggak tidur siang, ya. Saya dulu saudaraku sebelum minggu Tuhan, sebelum menikah dengan Pak Munte, hidup saya itu sangat tenang, ya. Jadi belum melayani full, paling-paling di gereja, ya, kasih kolekte, ya, kasih persepuluhan dan lain sebagainya. Ini sangat tenang. Jadi saya pergi sekolah, saya pergi kerja, kemudian sore saya praktek, pulang praktek, tiap minggu itu ada acara. Dulu zaman kami itu ada namanya Shintaro. Nah, saudara nggak tahu itu, ya. Kalau hari Rabu saya tunggu itu, kalau tenang, saya udah kerja seharian saudaraku, ya. Lalu saya, dan hidup saya hanya pergi praktek, kemudian pergi ke USU, ke rumah sakit, kemudian pergi praktek, lalu pulang, lalu banyak uang, kasih sama orang, kasih sama saudara, semua bilang saya baik, habis, nggak ngerti mengenai kekekalan. Begitu saya menikah dengan Pak Munte, lalu saya terjun dalam pelayanan, saudaraku, 24 jam tuh maunya jadi 50 jam, saking nggak cukupnya, ya. Saya harus tetap praktek, saya harus tetap kerja, saya harus tetap jaga, tapi saya harus, saudaraku, melayani. Saudara mengalaminya ini. Kalau saudara masih sekuler, belum sepenuhnya di dalam rumah Tuhan, saudara harus cari makan, saudara harus kerja, harus bina karir, tapi juga harus melayani. Itu waktunya itu sangat singkat. Hamba-hamba Tuhan juga begitu. Jangan katakan orang hamba Tuhan, saya jadi pendeta, kalau saya bilang apa yang kerja kau? Saya bilang aja nggak ada apa-apa. Apanya nggak ada apa-apa? Tidur nggak pernah cukup, saudara. Kalau menjadi hamba Tuhan, ada saja, ya. Saya kalau jadi dokter itu termasuk orang yang sibuk juga. Pada waktu kita mau tidur, lalu ada yang gawat, terpaksa keluar. Ya, pada waktu kita mau libur, lalu kemudian ada orang yang katakanlah pasien kita itu sedang, saya dokter anak bagian darah, leukemi,
Ya nggak bisa ditinggal, dia sering gawat saudara muda. Harus kita sih. Itu cukup sih. Tapi jadi hamba Tuhan jauh dari situ. Dari itu. Sibuk saudaraku, dari orang mulai lahir baru sampai orang mau mati, kita semua ngurusnya. Loh, iya apa tidak? Ya. Jadi saudara punya waktu itu sangat. Kalau saudara bagi lagi untuk itu, bagi lagi. Makanya gereja itu mereka bersaksi, itu betul-betul mereka bilang sama Pak Menteri. Karena kami begitu indahnya, kami mau bersekutu, begitu ininya, begitu. Ya memang kadang-kadang kita saudara di gereja kita suntuk kita. Jumpa dengan kau tuh, oh rasanya lebih enak. Karena jumpa dengan orang sepantaran ya. Kalau jumpa di gereja suntuk, kami juga dokter. Kalau saya pernah berkata, enggak, mau kapan menjadi dokter? Dia lulus 2, dia lulus ITB, dia lulus UI. Kami semua bilang masuk UI lah kau. Enggak, aku masuk ITB. ITB katanya, enggak, kalian semuanya. Kalau kalian dari pagi sampai sore sampai malam lihat muka orang sakit, suntuk. Dia anak yatim piatu sama aku tidak mau hidup udah susah, jangan ditambah lagi susah. Nah, makanya kadang-kadang kita jadi pendeta, terus terang aja saudaraku, lebih suka ngumpul daripada di gereja kita. Karena gereja itu kadang-kadang sangat capeknya. Lalu kalau ngumpul kita bisa, apalagi kalau gereja kita lebih maju, bisa banyak kita bersaksi, ya. Tetapi itu mengalihkan, karena waktu-waktu itu sangat singkat. Haleluya. Satu lagi saudaraku, gereja yang juga dikatakan mereka mundur 10 tahun dari draft langkahnya untuk maju membangun gerejanya adalah soal nubuat. Jadi mereka tuh sibuk saling menubuatkan. Saya pernah lihat juga itu saudaraku. Mereka datang saling menubuatkan, nubuat. Itu kan 10 tahun dia katakan negeri itu. Ya, mundur pelayanan mereka gara-gara itu. Karena sebenarnya setiap kita bisanya kita dapat dari Tuhan. Satu-satulah itu memerlukan. Jadi kalau kita terus nubuat terus, ini mereka yang mengatakan. Dan saya sampaikan ini supaya jangan saudara didistraksi. Saudara fokus kepada panggilan Tuhan. Kalau gereja saudara baru mulai dengan baik. Kalau saudara sudah lama, teruskan dengan baik. Fokus saudaraku, ada panggilan Tuhan. Saudara harus bertumbuh secara pribadi dan juga bertumbuh di dalam penjangkauan kepada orang lain. Sampai di sini, adakah saudara bisa mengerti atau diberkati? Haleluya. Jadi harus selalu anak asuh. Amin saudaraku. Tidak bisa tidak anak asuh. Dan kalau sudah anak asuh, jiwa-jiwa itu harus semua dimuridkan. Kalau sudah saudara dimuridkan, murid 2 Timotius 2 harus memuridkan orang lain lagi. Itu sebabnya harus dilengkapi juga supaya seluruh tubuh Kristus itu bertumbuh bersama-sama dan bukan hanya dia menjangkau keluar juga bersama-sama. Saya sangat bersukacita hari ini atau tadi malam atau sejak hari Senin saudara sudah bekerja sama saudara untuk memanggil jiwa-jiwa dan tadi malam sangat berkemenangan. Luar biasa. Haleluya. Rumahku harus penuh kata Tuhan. Amin. Jadi jiwa-jiwa harus diinjili. Amin saudaraku. Jadi saudaraku, itu untuk hamba-hamba Tuhannya. Fokus untuk gereja, ya. Bagaimana dia untuk dirinya bertumbuh dan juga untuk menjangkau keluar. Sebab kalau misalnya gereja kita itu hanya kita saja saudaraku dan tidak menjangkau keluar, juga nanti lama-lama kita seperti orang kalau makan gendut sendiri. Tapi kalau kita share, kita bagikan orang lain pun diberkati. Ya, dan berkat itu adalah berkat yang kekal. Haleluya. Adakah saudara setuju semua gereja harus bertumbuh? Secara pribadi semua gereja harus bertambah-tambah dewasa. Tambah-tambah saudaraku mengerti jalan Tuhan. Tetapi juga harus menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau satu gereja bertumbuh menjadi 2 gereja, satu cabang bertumbuh menjadi 2, 4 dan seterusnya. Kalau satu kota ada satu lokasi, tambah lagi lokasi lain. Nah, saya rasa ini semua sudah dikerjakan. Kalau yang sudah dikerjakan baik, teruskan atau tingkatkan. Kalau belum terlambat. Karena Yesus belum datang. Tapi saya percaya Yesus sudah segera datang. Mari kita jangan lagi didistraksi. Mari fokus semuanya. Haleluya. Mari kenal saudaraku, ada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jangan seperti saya dulu sebelum saya jadi hamba Tuhan saudaraku. Saya merasa semua orang pun bilang saya baik, ya, dokter yang baik. Tetapi sebenarnya di mata Tuhan saya tidak punya dampak apa-apa.
untuk dunia ini. Paling-paling saya orang misalnya sembuhlah anak-anak, tambahlah umurnya. Aturannya dia mati, jadi nggak mati. Tambah umurnya 50 tahun atau 60 tahun. Ya, tapi kalau dia tidak dibawa kepada Tuhan, dia tetap ke neraka. Tapi kalau saudara melayani, yang tadinya jalannya ke neraka, saudara bawa dia berjalan menuju ke surga. Amin. Yang tadinya dia anak-anak, saudara muridkan dia sehingga menjadi dewasa dan bisa menjangkau orang lain lagi. Itu kekal selamanya pahalanya. Saya saudaraku, kalau saya hanya tinggal jadi dokter saja saudaraku, ya saya dapat pahala, tapi di dunia ini ya. Dan kalau hanya untuk itu saya mengikut Tuhan, hanya di dunia saya lah orang yang paling malang. Ada panggilan Tuhan kepada saya, bukan hanya, saya tidak bilang semua dokter harus jadi pendeta, ya, tapi siapapun kita, nanti kita lihat, ada panggilan Tuhan di dalam tubuh Kristus. Di mana kita harus menempatinya dan di mana kita harus setia ada tinggal di situ supaya kita berbuah selama dunia ini dan nanti ada buah yang kekal, upah yang kekal di surga. Haleluya. Baik, saya rasa semuanya saudara-saudara para hamba Tuhan tidak takut lagi untuk membuka gereja baru. Amin. Apapun kata orang, kata Tuhan yang betul. Ya, orang berkata gerejanya kecil-kecil, enggak ada persoalan. Ya. Gereja besar tapi tidak ada yang selamat, saudaraku, itu sama dengan 0. Gereja saudara 20 itu sudah 40 jiwa selamat. Jadi saudara jalan terus, apa kata Tuhan kita patuhi, apa kata panggilan Tuhan kita masuk ke dalamnya. Amin. Sekarang saya mau masuk ke dalam persatuan tubuh Kristus. Jadi antara kita di dalam gereja dan antar gereja, sama-sama tubuh. Bukan saya yang menyuruhnya, Tuhan yang menyuruhnya. Amin. Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Sebenarnya Efesus 4 ayat 1 sampai habis ini. Tetapi Efesus 4 ayat 1 sampai 6 hari ini saudaraku. Apa kepalanya? Kesatuan jemaat. Amin. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Oke, kita masuk ke kesatuan jemaat dulu. Ayat 1 sampai 6. Saya minta semua kita membacanya. 1, 2, 3. Sebab itu aku merahasiakan kamu, aku orang yang menjarakan semua. Oke, 1, 2, 3. Supaya hidupmu sebagai orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu berbagi lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang mengerti atas semua, oleh semua, dan di dalam semua. Amin. Ini yang kata kuncinya sini, satu, bersatu. Haleluya. Kesatuan jemaat. Ayat 1 berkata, aku menasihatkan kamu. Siapakah yang menasihatkan ini? Paulus. Sedang apa dia? Mas dalam penjara. Tapi dia masih bisa, saudaraku, menasihati. Saudaraku, kita ini yang tidak di penjara lebih bisa ya. Haleluya. Jangan bergunjing, saudaraku, lebih bagus menasihati. Supaya hidupmu sebagai orang yang terpanggil berpadanan dengan panggilan Tuhan, sesuai. Tadi kita sudah belajar bagaimanakah orang yang dipanggil Tuhan. Dia harus mengasihi Tuhan, harus mengasihi sesama, ya, harus menjangkau jiwa-jiwa, harus tetap dalam panggilannya. Satu kata sebenarnya, harus hidup dalam kasih. Amin. Hendaklah kamu selalu, inilah dia kasih. Apakah itu? Rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkan kasihmu dalam saling membantu. Benar, saudaraku? Berusaha memelihara kesatuan oleh ikatan damai sejahtera. Nah, inilah dia bentuk-bentuk daripada kasih. Saudara bisa baca di 1 Korintus 13, apa itu kasih? Kasih itu sabar, kasih itu dan seterusnya. Ya, bisa baca di Roma 12, saudaraku, dan lain sebagainya, ada banyak. Tetapi yang sesungguhnya kasih itu adalah Tuhan sendiri. Bagaimana Tuhan, begitulah kasih itu. Haleluya. Kalau mau mengasihi,
Tuhan berkata Matius 11, belajar kepada aku. Apa yang kita pelajari? Rendah hati, lemah lembut. Nah itulah dia saudaraku. Kalau rendah hati, lemah lembut itu artinya apa? Mengampuni atau tidak mengampuni? Mengampunilah saudaraku, ya. Bergosip atau menasihati? Betul? Mana lebih enak berdaging? Gosiplah saudaraku. Ya, gosip. Gak ada ayatnya itu. Ayatnya Armin 2 pesan. Tidak saudaraku, kita semuanya adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Amin. Yang kita kerjakan adalah untuk menjadi seperti Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus yang dari semua Alkitab, saya rasa yang paling jelas diceritakan ada dalam Filipi 2. Ya, mari kita baca Filipi 2. Kalau kita mau seperti Yesus bersatu, Filipi 2. Kita bacalah Filipi 2. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti. Nah ini sudah baca berulang-ulang. Haleluya. Kita baca. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada peliburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tidak mencari kepentingan sendiri, pujiannya sia-sia. Rendah hati, seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Janganlah tiap orang memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain. Hendaklah kamu dan yang jemaah bersama menaruh pikiran, perasaan terdapat juga dalam menaruh apa? Pikiran dan perasaan. Wow. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat menginginkan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, ada di atas bumi, dan ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Jadi saudaraku, bagaimana Tuhan Yesus saudaraku mendapat nama di atas segala nama, segala lidah mengaku, segala lutut bertelut, dimulai dengan merendahkan. Saya dan saudara, banyak ayatnya yang mengatakan Tuhan memberi kasih karunia kepada orang rendah hati, tapi Tuhan melawan orang sombong. Tahukah saudara, inti daripada semua dosa itu adalah sombong. Siapakah yang membuat orang berdosa? Lucifer. Apakah dosa Lucifer? Sombong. Jadi yang malu itu sombong. Itu egois, bu. Egois itu sombong. Enggak peduli Tuhan, peduli diri sendiri. Berzina itu dosa. Kenapa? Enggak peduli hukum Tuhan. Pokoknya senang sendiri. Mencuri, enggak peduli saudaraku orang lain. Pokoknya kita ambilin aja. Jadi sombong. Makanya segala macam dosa, seluruh dosa itu dimulai oleh setan yang mengajak manusia berdosa. Dia sendiri berdosa. Dosanya adalah sombong. Tidak bergantung kepada Tuhan, tetapi meninggikan diri atau bergantung pada diri sendiri. Dari itu saudaraku, kalau mau bersatu harus merendahkan diri. Rela merendahkan diri. Amin. Ya, tidak menganggap hak itu menjadi satu. Makanya dikatakan mengasihi dalam kebenaran, berpegang kepada kebenaran dalam kasih. Jadi kalau ada kebenaran, kita harus melakukannya dalam kasih, jangan dengan kesombongan. Haleluya. Kalau kita mengasihi, jangan mengasihi dengan daging, tapi mengasihi dalam kebenaran. Misalnya mengasihi dalam daging. Kalau anak kita, saudaraku, ya katakanlah, kalau orang lain kita bikin begini syaratnya. Kalau kau mau menikah begini. Lalu kalau anak kita nggak ada itu syaratnya. Kenapa? Karena kita mengasihi anak kita, tapi tidak dalam kebenaran. Halo. Jadi kalau mengasihi harus dalam kebenaran. Lalu kalau mau berpegang pada kebenaran pun harus dalam kasih. Pokoknya kebenaran. Ya,
kebenaran. Kau mau mengaku enggak? Nah, itu namanya berpegang pada kebenaran tetapi tidak dalam kasih. Nah, Tuhan berkata, saudaraku, itu Efesus 4, nanti saya baca yang tadi kita baca di bawah ya. Efesus 4. Jadi kita baca sampai ayat 6. Kalau kita baca lagi saudaraku di bawah ayat 15, dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Amin saudaraku. Selanjutnya juga dikatakan mengasihi tapi dalam kebenaran. Nah, dua hal itu saudaraku adalah berjalan bersama-sama karena itu sifatnya Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil dan benarlah jalanmu. Amin. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Maka dalam buku 1 Korintus katakan kalau nggak adil nggak bisa masuk surga, karena itu sifatnya Tuhan. Harus benar, harus adil. Memang berkuasa, besar dan ajaib. Harus mengasihi, karena itu Tuhan. Jadi dalam hal ini saya dan saudara harus selalu memegang hal ini. Itu semua kalau dikumpulkan semua sifat-sifat itu satu aja, kasih. Buah roh itu saudara lihat ya, bacalah itu buku Galatia 5. Buah roh bukan katakan buah roh, tidak. Buah roh. Yang pertama kasih. Kasih itu terjemahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan dan seterusnya. Kasih. Agak sulit itu saudara ya. Ada seorang batuan berkata, kalau Tuhan Yesus itu seorang politikus, kita bisa hantam dia. Ya, kalau dia seorang filosofi, kita bisa berdebat dengan dia. Kalau Tuhan Yesus itu seorang yang dermawan, kita bisa lebih bikin. Tapi kalau Yesus itu kasih, kau mau bikin apa? Harus tunduk kepadanya. Haleluya. Jadi kita, saudaraku, kalau mau kita bersatu dalam sidang Tuhan, bersatu dalam satu gereja lokal, bersatu dalam satu provinsi, bersatu di dalam satu negara, bersatu di dalam universal seluruh dunia, kita harus saling mengasihi. Amin, saudaraku. Saling mengasihi artinya kita itu harus rendah hati, harus sabar, seperti yang dikatakan tadi di dalam buku Efesus tadi. Apa dikatakannya? Rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu, damai sejahtera. Pada ayat-ayat yang lain ada tambahannya, nanti saudara cari sendiri. Tapi kuncinya kalau kita mau bersatu harus kasih. Dan itulah hukum yang berikan Tuhan kepada kita, yaitu hukum yang baru, saling mengasihi. Dan kalau mengasihi, saudara ingat ya, yang pertama sekali dibuat Tuhan dalam mengasihi kita adalah mengampuni kita. Kalau tidak, dia nggak selamat, saudara. Begitu besar kasih Allah. Lalu saudaraku, kamu diselamatkan dari cara hidupmu yang kamu warisi dari nenek moyang, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah Yesus. Jadi saya dan saudara, kalau mau dalam satu gereja, atau dalam satu rumah tangga, atau dalam satu provinsi, menjadi satu kesatuan atau bersatu sebagai tubuh Kristus, harus hidup dalam kasih, harus sabar, rendah hati, lemah lembut, mau mengampuni. Satu lagi, mulut ini tidak mengeluarkan racun. Hari Minggu saudaraku ada schedule dari Perjanjian Baru. Bangsa ini menyebut aku dengan, tetapi tidaknya salah nggak cuci tangan, kata Tuhan. Yang salah kalau dari mulut keluar apa yang jahat di hati, bukan apa yang masuk yang salah, apa yang keluar dari hati melalui mulut. Jadi mulut ini saudaraku dipakai Tuhan untuk memberkati, hidup mati dikuasai lidah. Kalau mau persatuan, mulut harus mengeluarkan kehidupan, harus mengeluarkan perkataan iman, perkataan memberkati. Jangan pernah mulut menjadi racun. Haleluya. Racun yang mematikan. Dari saudaraku, kalau kita ngomong, kita bisa minta maaf, ya, minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama saudara. Tapi sudah terpatri seperti kalau lukisan, ya, sulit untuk menghapusnya. Ya, sudah seperti panah itu sudah ditembak, saudaraku, sudah kena orang. Maaf ya, tapi sudah kena orang. Itu sebabnya saya dan saudara
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin. Dari dalam hati yang kaya, perbenaran yang kaya akan hal yang baik, keluar perkataan yang baik. Supaya apapun yang kita ucapkan itu menjadi berkat dan menjadi kehidupan. Haleluya. Saya rasa dalam hal ini, daripada buku Jakobus berkata, mari kita baca buku Jakobus. Banyak kali bersalah, karena kita paling banyak ngomong kalau hamba Tuhan kan? Ya kan? Paling banyak ngomong. Jadi maunya kita jaga saudaraku supaya perkataan kita itu. Jakobus 3 ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 1, saudara-saudaraku, jangan banyak di antara kamu jadi guru, supaya kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Amin. Amin. Jadi kita yang lebih dulu menjadi pelaku firman. Ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas yang tidak terkuasai, penuh racun mematikan. Dosa karena lidah. Ya, kalau saudara baca pasal 3 ini, dosa karena lidah. Lalu kalau saudara baca hikmat dari atas dan hikmat dari bawah, dari atas dan hikmat dari duniawi, setan-setan dan hikmat dari kehendak daging, juga kebanyakan dari lidah, yang keluar dari hati yang tidak benar. Saudaraku, hari ini saya dan saudara ingat Amsal 4 ayat 22, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, jangan menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, akan menjadi kehidupan bagi orang yang mendapatkannya dan kesehatan bagi seluruh tubuhnya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jaga hati kita saudaraku, berisi firman Tuhan, kaya firman Tuhan. Apapun kata hati kita, apapun kata daging kita, apapun kata dunia, apalagi apa kata setan, jangan pernah didengar, jangan pernah jadi pertimbangan. Apa yang keluar hanya hati yang penuh dengan firman. Jaga hati kita, simpan selalu. Haleluya. Saya dengan saudara lagi-lagi ini mudah dikatakan seumur hidup mempraktekannya, tapi biarlah kita bertambah-tambah dewasa hari lepas hari. Haleluya saudaraku. Kita lihat di sini, Tuhan mau supaya bersatu tubuh Kristus, saling mengasihi, damai sejahtera, satu dengan lain, sabar dan hati. Amin saudaraku. Kalau saudara mau lebih banyak lagi, nanti baca 1 Korintus 13 ayat 4-7, kasih itu ini. Lalu Roma 12 juga saudaraku dikatakan, praktekkan kasih, kalau bergantung kepadamu, hendaklah kau berdamai dengan semua orang. Jangan balas kejahatan dengan tetapi balas kejahatan dengan taruh bara api di kepala orang. Jangan dari dapur. Artinya balas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kita akan melihat dia tidak tahan bara apinya dan dia berubah. Haleluya. Dan jadi dalam hal ini berguna baik untuk kita hamba Tuhan, juga untuk kita anak Tuhan. Semua anak Tuhan, semua hamba Tuhan harus bersatu, sidangnya bersatu. Haleluya. Amin. Tidak ada alasan kita untuk tidak bersatu. Amin saudaraku. Kalau saudara baca doa Tuhan Yesus sebelum dia ke salib, Yohanes 17 jelas sekali dikatakan 20, 21, 22, 23, supaya mereka satu Bapa, supaya mereka jadi satu Bapa, supaya mereka jadi satu Bapa. Saudara baca Yohanes 17. Tolong hargakan saudara. Nah, semua orang kalau sudah mau mati itu semua udah full speed apa mau dikatakannya. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah mau ke salib, lalu dia katakan supaya mereka jadi satu, betapa inginnya Tuhan itu kita tidak terpecah-pecah. Kita tetap jadi satu, satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menolong, damai sejahtera. Haleluya. Siapa yang setuju, kuat-kuat bilang aminnya. Haleluya. Puji Tuhan, berilah kemuliaan kepada Tuhan.
waktu saya SMA, saudaraku, ini kesaksiannya. Saya membaca buku mengenai satu keluarga di mana kemudian orang tuanya meninggal, tinggal mereka 7 orang. Lalu mereka bersatu mengusahakan peternakan, pertanian mereka. Lalu semua jadi. Saya waktu itu, saudaraku, ibu saya masih hidup, bapak saya juga masih sehat. Tapi saya sangat terkesan. Lalu kemudian ibu saya meninggal pada waktu kami masih kecil-kecil. Adik saya sudah masuk kedokteran tapi belum tamat, belum menikah. Semua kami masih kecil-kecil. Bapak saya sakit-sakitan. Lalu saya ingat cerita itu. Lalu saya ambil satu keputusan, kami harus bersatu. Ya, memang kami bersatu, saudaraku. Ya, saya pikir kalau kami nggak bersatu, saya lihat kakek saya, dia untuk keturunan. Kakek saya meninggal, nenek saya karena saya TBC, saudaraku, langsung kawin satu, nggak suka ambil lagi satu lagi. Ya, karena nggak cocok, dan semua bertengkar. Saya pikir ini nggak betul ini. Kalau bapak saya kami itu 7, bapak saya masih muda waktu itu pulang, masih 40-an. Kalau nanti dia kawin tambah 7 lagi sudah 14 kami. Jangankan sekolah, makan pun belum tentu bisa. Apalagi bapak saya sakitan. Saya pikir-pikir, lalu saya katakan kepada saya, mari kita bersatu. Lalu bapak pulang, kamu bikin air mandinya, kamu bikin tehnya, kamu sediain pakaiannya, kamu cerita sama dia. Lagi ada 7 orang saudara. Ya, kemudian bapak saya berkata, aku kawin, anakku baik kok. Aku dia memang mau menikah, tapi begitulah katanya. Ya. Lalu dalam Alkitab dikatakan, pada waktu orang mendirikan menara Babel, Tuhan melihat dari sorga dan berkata, kalau begitu orang bersatu, apa saja rencananya pasti jadi. Saudaraku, itu rencana yang jahat, ingin menandingi Tuhan. Apalagi kalau rencana yang baik, kita mau bersahati, kita mau bersatu, pastilah kita diberkati. Haleluya. Saya ceritakan tadi, itu cerita saya belum selamat, kami belum selamat. Ya, saudara lihat kami sebelum selamat, saudaraku 7 kami, ya, karena bersatu begitu, ya 5 kami jadi dokter, 1 jadi dokter gigi, 1 lagi jadi insinyur ITB. Tapi kemudian sesudah kami selamat, kami bersatu lagi. Ya, dan semua adik-adik saya itu hamba Tuhan. Ya, yang satu di Padang, saya baru-baru ini ke sana, saudaraku, dia sudah meninggal. Tapi ponakan saya masih ada dan ponakan saya semua hamba Tuhan. Empat-empatnya dokter, saudaraku, yang 2 sudah tamat, yang 2 masih sekolah, tapi semua hamba Tuhan. Yang satu melayani firman, yang satu lagi melayani musik, yang satu lagi sekolah minggu, yang satu sosmed multimedia dan sebagainya. Nah, itulah dia kalau bersatu. Ya, padahal yang satu kecil itu ditinggalkan bapaknya umur 2 tahun. Yang paling besar SMP saya kira, SMP atau SD. Bisa kalau bersatu. Itu apalagi sudah dalam Tuhan. Ya. Lalu semua adik-adik saya semua jadi hamba Tuhan. Ada yang ke Palembang, ada yang ke Sultra, saudaraku, ada yang ke Jabodetabek, ada yang ke Bandung. Ya, semua jadi hamba Tuhan. Karena apa? Karena bersatu. Nah, setan tidak suka itu, saudara. Setan paling suka memecah persatuan. Adam dan Hawa aja dipecahnya, sehingga Hawa sendiri dan bisa ditipunya. Ya, jangan mau berpecah, selalu bersatu, selalu rendah hati, saling mengampuni, saling mendahulukan. Jangan pertahankan hak kita, tetapi mari berikan selalu, saudaraku, panjang sabar, kemurahan. Kalau memang kita mendirikan kebenaran, dirikan dengan kasih. Haleluya. Kadang-kadang saudara kita mungkin dia masih keras, tapi dia mau kebenaran. Tapi dirikan dengan kasih. Kebenaran itu maksud saya. Sehingga kita bisa sampai karena Tuhan sang memberkati persatuan. Saya kata saudara, kalau kita bersatu maka seperti Mazmur 133 itu berkata, maka kesanalah Tuhan. Ya, dan keselamatan. Haleluya. Haleluya. Patutlah kita damai karena yang ada dalam hati kita adalah Raja Damai. Mulai hari ini semua gereja bersatu, anak-anak Tuhan bersatu, ada damai sejahtera, ada kemajuan. Saudara baca riwayat daripada kerajaan Israel, Yehuda, saudaraku, mereka itu kalau sudah damai mulai membangun. Maka mereka pun ada dalam damai sejahtera, maka mereka mulai membangun. Ya, orang dunia aja tahu.
Mereka itu mau damai supaya bisa membangun. Kalau kacau balau, mana sempat membangun. Ya, makanya saudara usahakan damai sehingga gereja saudara terus dibangun, terus dibangun, terus dibangun, terus dibangun. Amin. Berbagai-bagai karunia. Masih Efesus 4, ini terakhir. Selalu bilang terakhir, tapi gak tahu lama. Oke, Efesus 4 ayat 11, sama-sama kita baca sampai ayat 16. Ini tidak lama. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, pengajar-pengajar, untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus, anak Tuhan, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi dalam gereja ada pemimpin-pemimpin yang dikaruniai Tuhan dengan karunia-nya atau dengan jabatan rasul, nabi, apalagi Injil, apalagi ya, gembala, guru. Semua itu diperlukan untuk memperlengkapi, memuridkan yang kita katakan dalam perintah Agung tadi. Semua anak-anak Tuhan, supaya mereka seperti yang kita katakan bertumbuh dewasa bersama-sama. Di dalam satu rumah ada anak baru lahir, ada anak sudah besar, ada anak sudah dewasa, ada anak, tapi bisa rukun di rumah tangga. Yang kecil sehat, ya, yang sudah sekolah SD sehat, yang SMP pun sehat, yang sudah mahasiswa pun sehat. Mereka bisa mengaturnya. Kadang-kadang saya katakan, gimana ya? Seperti keponakan saya katakan, saya datang ya, gimana itu hari katakan, kami yang kuliah lain, yang kerja lain, berbagai ininya. Tetapi mereka bisa mengaturnya. Sehingga waktu saya katakan saya datang tanggal segini, lalu yang katakan tanggal segini lebih tua, supaya kita bisa sama-sama, bisa bersatu. Saya sangat bersuka cita, saudaraku, saya sudah lama tidak ke sana, dan kemudian saya ke sana, mereka punya waktu 1 hari kami sama-sama jalan-jalan ke Bukit Tinggi, saudaraku. Ya, ke Naresiano, ke Lembah Arun, apalah semuanya itu. Ya, Allah-Allah lah tidak bersubuh. Ya. Dan saya sangat bersuka cita karena persatuan itu sangat memberkati, saudara. Amin. Sangat luar biasa. Nah, jadi ada berbagai karunia. Di sini dikatakan semua kepemimpinan ini adalah untuk memuridkan, melengkapi jemaat saudara. Nah, kalau saudara jemaat, saudara dilengkapi oleh pemimpin saudara, mulai dari pendeta dan orang-orang yang ditunjuknya untuk mengajari saudara, untuk mengarahkan saudara, ya, untuk membuat saudara bertumbuh, memberikan firman, melatih bagaimana harus melakukan pelayanan dan lain sebagainya. Sehingga bersama-sama, ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pelajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, jari saudara, kalau tidak bisa masuk saksi Jehovah, saudara dia nggak tahu bertahan. Dia jari saudaraku sehingga dia bisa ditipu oleh musuh dan lain sebagainya. Dia jari, bahkan dia jari sampai dewasa sampai bisa melayani. Karena di sini dikatakan tadi ayat 12 menjadi bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kalau anak kecil dia jari dia hanya paling-paling supaya bisa mandi sendiri, beo sendiri, makan sendiri. Tapi kalau sudah lebih besar dia jari supaya ikut bersama-sama nyapu, bersihkan rumah, ikut masak bantu bapaknya. Lebih besar lagi ikut bantu mamanya di warung, ya, kalau ada kerjaan bapaknya ikut bersihkan mobil dan lain sebagainya. Jadi bertumbuh dan anak itu harus mau diajari, orang tuanya harus mau mengajari. Jadi terjadi satu ya timbal balik yang baik untuk keuntungan semua, untuk pembangunan tubuh Kristus. Yang saya mau ulangi lagi kepada saudara, di sini dikatakan pekerjaan pelayanan. Jadi pelayanan, apapun panggilan kita, apapun karunia kita, pelayanan itu bukan mocok-mocok, bukan sukarelawan, pekerjaan, job, work. Jadi kalau misalnya saya, pekerjaan saya, ya, kita katakanlah apa ya, mencuci, pekerjaan saya cuma cuci pakaian. Saya tiap hari kerja saya mencuci pakaian, saya tanggung jawab di situ. Bukan boleh kapan saya suka, kapan saya nyuci, kalau nggak suka ya biarin bawa ke situ. Saya ini misalnya, Ibu Munti, ya bisa juga mencuci. Tapi kapan saya mau, itu pekerjaan saya bukan tukang cuci.
majikan dari tukang cuci. Tapi yang betul-betul mengerjakannya itu adalah tukang cuci. Supir misalnya, ya ini Pak Sentosa di bawahnya mana-mana kami. Kerjanya bukan supir, dia hanya kemarin aja di supir. Kalau yang lain saudaraku dia membutuhkan yang banyak kerja yang lain. Tapi kalau ada misalnya seorang memang supir dari keluarga Bapak Sentosa, nah itu tergantung nyupir aja. Nyupir ke sana, nyupir kemarin, nyupir ke, atau kalau kita gojek atau apa semacam kerja kita itu. Tapi kalau kita saudaraku hanya melakukan pelayanan, kapan kita mau, kapan kita nggak mau kita tinggalkan, lalu kita mocok-mocok, kapan kita sukarela, nggak bisa saudaraku. Kita dilengkapi untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan. Dengan kata lain, ada jam kerjanya. Dan kalau ada jam kerjanya, harus setia di situ. Dan kalau harus setia di situ, harus terampil di situ. Kalau harus terampil, harus sungguh-sungguh. Saya kalau ke bank saudara jam 9, rapinya itu semuanya yang kerja di bank itu, ya, modulasinya. Tapi datanglah jam 4 sore, mau tutup, udah hutan semua saudara. Karena sepanjang hari kerja keras. Lalu saudara buka warung misalnya, ya, kan pagi kan. Tapi kalau sore ini, semuanya sudah. Apalagi kalau banyak langganan, kan hanya kerja sungguh-sungguh. Kalau rapi terus, nggak ada itu langganannya itu, nggak ada orang datang. Ya rapi terus dia. Nah kita juga gitu, pekerjaan pelayanan, saudaraku, kita itu memang udah. Apalagi kalau namanya menggembalakan. Ya gembala itu kalau dengan domba kan mesti jorok-jorok ke lumpur. Bagaimana kalau gembala dengan domba? Domba sana kau sendiri, yang dekat-dekat ya nanti aku kena lumpurnya. Nggak bisa saudaraku. Gembala itu harus jorok-jorok, harus bisa, harus betul-betul turun. Nah kita juga begitu, kalau kita pekerjaan pelayanan, kita harus sungguh-sungguh. Kita harus berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban perasaan, berkorban uang. Ya, bahkan kadang-kadang kita seharusnya kita bisa, katakanlah seorang pekerja ini kita bisa dapat 2 juta sebulan, gara-gara kita mau melayani tinggallah 1,5 juta, tapi cukup untuk rumah tangga kita. Lalu kemudian kita pilih yang 1,5 juta dengan pekerjaan pelayanan ini kita bercakap sungguh-sungguh. Haleluya. Nah, inilah dia bagi tubuh Kristus yang bersatu. Ya, ada yang pemimpin, ada yang dilengkapi. Yang dilengkapi ini harus mengerti betul-betul bahwasanya dia dilengkapi untuk pekerjaan. Puji Tuhan saudaraku, kabar baiknya pekerjaan itu tidak sia-sia karena majikan sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Bukan pendeta kita, tapi Tuhan Yesus yang akan memberikan kepada kita saudaraku upah yang kekal, bukan saja kekal, yang adil. Ya, mungkin aja pendeta kita kurang dikasihnya, mungkin aja pemimpin kita disuruhnya kita berkorban, ya. Mungkin aja saudara kirim Pak Munte tak dikasihnya Papa, tapi Papa di sorga, dia sesungguhnya mengutus saudara, dia sesungguhnya terasa untuk saudara. Amin. Kemudian dikatakan, tapi dengan teguh berpegang pada kebenaran dan kasih kita bertumbuh dalam segala hal karena dia Kristus yang ada kepala. Nomor 16, ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan tanda pekerjaan tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi saudara, semuanya harus bersama-sama melayani. Ya, kadang-kadang kita merasa pelayanan kita itu khas untuk kita dan orang lain nggak bisa campur tangan. Semua mesti ada ikatannya. Ya, seperti kalau tangan ini dengan badan, ya ada bahu, ya ada semua, nggak bisa sendiri-sendiri jalan, harus satu dengan yang lain, diikat dikatakan di sini ya, rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. Jadi kita semuanya terikat satu dengan yang lain dan kita rela untuk dilengkapi, diajari, bertumbuh bersama-sama, saudaraku, dan tidak sendiri-sendiri. Haleluya. Khusus hari ini saya bicara untuk SAR dan saudara yang ya merasa sudah dipanggil Tuhan untuk masuk ke sekolah Alkitab Sumatera bagian selatan, ya. Haleluya. Haleluya. Ini saudara dilengkapi nih untuk pekerjaan pelayanan, ya. Bukan jadi lay leader. Lay leader itu artinya kita masih kerja di dunia, tapi seperti tadi kita juga melayani di dalam, katakanlah di GKI Jambi, GKI Pekanbaru, GKI Tungkal, GKI. Tapi
fokus pelayanan kita itu sebenarnya adalah untuk menjadi salah satu daripada tubuh Kristus yang di dalam gereja itu, tapi bukan seperti yang saya katakan tadi alat vital, ya. Karena Tuhan masing-masing, bukan berarti jantung itu saudaraku itu lebih hebat daripada jari kaki, bukan. Tapi Tuhan menempatkan di situ. Jadi kalau saudara dipanggil jadi SAR, memang Tuhan panggil saudara untuk bangun sidang. Halo. Tapi kalau misalnya saudara salah seorang PKS, ya Tuhan panggil saudara PKS untuk satu KKS itu. Kerjakan baik-baik. Ya, kalau memang KKS, KKS lah. Kalau misalnya saudara dipanggil menjadi tim penyanyi, penyembah, kerjakan baik-baik. Kalau misalnya pun dipanggilannya kebersihan, kita bilang nggak ada hanya ya, dipanggil untuk kebersihan, kerjakan baik-baik. Haleluya. Apapun bagian tubuh ini kerjakan baik-baik. Tapi kalau khusus dipanggil Tuhan untuk kepemimpinan seperti tadi, ya, bangun sidang, saudaraku jadi gembala, jadi guru, jadi apalagi kalau jadi satu apostel, rasul, ya, yang membangun. Rasul itu karunianya, dibangunnya satu sidang, kemudian dia tentukan di situ, lalu dibangunnya lagi yang lain, ditentukannya lagi, bangunnya lagi, dan lain seterusnya. Ya, itu dalam skop bisa rasul. Misalnya Pak Menteri sampai seluruh Indonesia bisa dilihat. Saudara mungkin katakanlah satu provinsi, ada orang satu kabupaten, dan lain sebagainya. Tapi panggilannya bisa membangun sidang dan mengutus orang lain untuk membangun sidang, menentukan lagi di situ, mengajari orang lagi di situ. Jadi kalau saudara disar, dan saudara nanti yang masuk ke SAS, itu panggilan Tuhan untuk itu. Biarlah saudara betul-betul sambut. Ya, ada orang saudaraku yang sudah sekian tahun dia hidup jadi seorang pedagang yang sukses. Lalu kemudian sesudah dia berdagang sukses, dia mengaku, dia berkata, sebenarnya saya dipanggil Tuhan. Walaupun saya kaya raya sekarang ini, hati saya gak tenang. Saya rasa hidup saya ini sudah saya buang, selalu buang-buang waktu untuk itu. Dan kalau mulai lagi dari bawah, dia merasa sangat sedih. Dia punya sudah lewat 60 tahun, habis umur untuk hanya membangun saudaraku perusahaan. Berhasil pun itu, tapi panggilan Tuhan yang sesungguhnya ditiadakan. Lagi saudara masih muda, lagi saudara lagi menyadari panggilan Tuhan, sambutlah itu saudara. Haleluya. Saya ulangi lagi, waktu kita di dunia yang sangat singkat. Fokuslah kepada panggilan Tuhan. Jangan lagi dibuang ke sana, dibuang. Jangan katakan, saya mau cari makan dulu. Kita hidup bukan untuk cari makan saudara. Ya, kita cari makan untuk supaya hidup dan melayani. Saya ulangi, kita hidup bukan untuk makan, kita makan supaya hidup. Kita hidup bukan untuk mengerjakan satu profesi, kita kerjakan profesi untuk bisa melayani Tuhan. Haleluya. Jadi apapun pekerjaan saudara, kalau Tuhan sudah panggil, jangan berlambatan. Ini waktu yang jahat, jangan buang-buang waktu, pergunakan waktu. Kalau bahasa Inggris saya berkata redeem your time. Ya, tebuslah waktumu. Jangan buang-buang waktu, langsung aja sambut panggilan Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang melengkapi. Amen. Saya selalu ceritakan mengenai Ratu Elizabeth, saudaraku, pada waktu zaman dia, Ratu Elizabeth I, bukan yang kedua sekarang ini. Pada waktu zaman dia mengirim orang-orang di seluruh dunia untuk menaklukkan seluruh negara untuk Britania Raya, untuk Inggris. Ya, makanya saudara lihat ada negara Commonwealth namanya, ya, orang New Zealand, orang Australia, ya, semua menganggap dia, bahkan Malaysia, saudara Singapura dulu bekas jajahan Inggris itu semua. Lalu orang yang pergi menaklukkan ini, pada waktu dia berangkat, dia katakan kepada Ratu Elizabeth, kalau kami begini pergi berbulan-bulan meninggalkan keluarga kami, bagaimana kami dapat jaminan bahwasanya keluarga kami itu akan dipelihara, ya, tidak merana, tidak kacau balau selama kami pergi. Lalu ratunya berkata, kau urus urusanku, aku urus urusanmu. Kita urus urusan Tuhan, Tuhan urus urusan kita. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian akan ditambahkan kepada saudara. Dan untuk itu saudara harus punya iman. Haleluya. Saya ulangi, anak Tuhan, kalau saudara dipanggil Tuhan, pekerjaan, pelayanan, apapun itu, kerjakan sungguh-sungguh, bertumbuh sungguh-sungguh. Saudaraku, dari 1 KKS, bangun 2 KKS, 2 KKS, 4 KKS, bukan harus
saudara jadi pendeta, tapi dalam panggilan itu pun saudara bisa bertumbuh berbuah lebat dalam Tuhan. Saudara ada penyanyi, saudara bisa menyanyi, panggil orang lain, latih orang lain, dari satu penyanyi menjadi dua penyanyi, 4 penyanyi, penuh dengan penyanyi. Buka sidang baru, sudah cukup penyanyinya. Haleluya. Saudara apa saja, saudara setia dalam panggilan saudara. Kalau saudara masuk sekolah Alkitab SAR ataupun sekolah Alkitab yang melengkapi saudara jadi pemimpin sidang, bersungguh-sungguh hati. Jangan saudara tunda-tunda, tapi terima panggilan Tuhan. Adakah saudara setuju dengan hal ini? Amin. Ya, bagi kita hamba-hamba Tuhan tentunya lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, kalau saudara terpanggil untuk menjadi rasul, katakanlah misalnya untuk satu provinsi, taklukkan provinsi itu bagi Tuhan. Bekerja sama semuanya, saudara. Ya, kalau lebih lagi dari situ, loncat ke negara lain. Setiap perkara kecil Tuhan berikan perkara besar. Amin. Bukan tidak mustahil saudaraku dari Riau kemudian akan pergi katakanlah ke Vietnam. Lalu dari Riau saudaraku jadi rasul lagi di Vietnam. Bukan tidak mungkin saudaraku dari Jambi ini saudara pergi lagi katakan ke Filipina. Ada daerah-daerah di sana yang perlu saudara diutus ke sana. Saya selalu berkata kepada orang Nias, Pulau Nias saya katakan, kenapa nggak pergi ke pulau-pulau lain? Begitu banyak pulau di Indonesia ini. Pergilah ke pulau-pulau lain. Oh biasa disekelilingi dengan pulau. Kalau saya dari gunung, saya cari yang di gunung-gunung. Tidak, kemanapun dikirim Tuhan kita pergi. Amin. Ya. Karena semua kita, bagaimanapun kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kepada manusia kita bisa berdalih, kepada Tuhan tidak bisa sayang. Ya, saya dan saudara harus mati. Syukurlah Tuhan tidak tentukan kapan kita mati. Kalau di Nusa Kambangan tentukan ya tanggal segini kau akan dihukum mati. Ya, tapi semua kita harus mati. Ya, Tuhan menentukan waktu-waktu kita. Dan Tuhan menetapkan waktu itu di dalam tangan Tuhan terletaknya. Bagi kita sampai kepada waktu yang diberikan Tuhan, mari kita bersungguh-sungguh hati. Haleluya. 2 Korintus 5. Kok rasanya kok gak siap-siap juga ya? Enggak, udah siap ini. 2 Korintus 5. Ayat 9. Terutama ayat 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Diam di luarnya mati lah itu kan. Sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dan sudah kita selamat saudaraku, mari hidup bagi Tuhan. Jangan lagi kita mempermain-mainkan waktu kita, tapi mari hidup karena kita akan bertanggung jawab akan semua apapun yang kita lakukan sesudah kita selamat. Sebelum kita selamat Tuhan ampuni semuanya. Sesudah kita selamat Tuhan mau kita mengerjakan hal-hal yang baik. Saudara baca kisah, kitab Wahyu 2-3, ada 7 sidang itu saudaraku, dan berkata pada sidang Efesus dan seterusnya sampai Laodikea, bahwasanya aku ada satu hal terhadap engkau, kau kehilangan kasih semula. Kalau Laodikea saudaraku, kau rasa kau kaya padahal kau miskin. Kenapa? Karena mereka sudah tenggelam di dalam berkat materi. Saudaraku, mari kita sungguh-sungguh bertanggung jawab selama hidup kita ini. Ada panggilan Tuhan, kerjakan panggilan Tuhan. Kalau saudara, jiwa saudaraku yang selama ini melayani Tuhan, mari kerjakan sungguh-sungguh panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Ya, saya selalu berkata, setiap anak Tuhan GKI ini paling tidak itu jadi PKS. Karena bagaimanapun saudara harus tanggung jawab untuk keluarga saudara. Belajarlah saudaraku masih muda, belum pun kawin, jadi PKS. Nanti saudara belajar dan itu bisa saudara pakai prinsip-prinsip Alkitabiah bagaimana memimpin sehingga dalam keluarga saudara, saudara sudah lebih dilengkapi. Dan kalau sudah selesai saudara satu KKS, saudara punya ya waktu lagi untuk KKS berikutnya. Mari terus bertumbuh. Ya, sehingga dimanapun sidang saudara, di provinsi manapun saudara, semua gereja saudara bertumbuh. Anak-anak Tuhan. Kalau anak Tuhan nggak datang, pemimpin sidang saudaraku hari ini saya minta supaya mengajarkannya kepada jemaat saudara.
Tidak bisa tidak bertumbuh. Semua harus bertumbuh. Ya, kita bertumbuh, jemaat kita bertumbuh. Haleluya. Kalau saudara terpanggil untuk khusus membangun gereja, untuk diutus tempat-tempat yang baru, saudara jangan tunda-tunda. Mulai saja saudaraku, Tuhan pasti memimpin saudara. Ya. Nanti kalau saya cerita bagaimana kami dengan Pak Munti mulai sidang saudaraku di desa-desa, ya siap-siap ya. Tapi saya bersaksilah kepada saudara, kalau Tuhan memanggil, Tuhan pasti memberikan kepada kita kelengkapan untuk panggilan kita. Tidak usah takut. Haleluya. Nah, saya lihat saudaraku ya, saya nggak tahu di mana mandeknya. Kalau dulu, ini klien-klien yang sudah lama ya. Kalau dulu kami, setiap orang yang datang ke GKI dari luar negeri, pulang semua jadi hamba Tuhan. Datang hanya untuk datang short term missionary trip, namanya itu, perjalanan misionaris yang sangat jangka pendek. Dan pulang semua udah jadi hamba Tuhan. Karena begitulah dia sangat dipengaruhi, sangat berikat bahwasanya hidup ini memang harus menyerahkan diri untuk Tuhan. Saya percaya semua saudara juga begitu. Ya. Tapi sekarang ini kadang-kadang saya lihat, saya katakan, ayo kita pergi. Jawabnya masih tunggu dulu Bu, ngapain? Kawin dulu. Tunggu dulu Bu, ngapain? Kerja dulu. Bingung saya. Kau ngapain kerja kau? Tanam jahe. Dan satu lagi kerja jadi apa namanya itu? Sales. Saya berkata kepada orang, kau kalau sudah tamat ya, atau sudah panggil Tuhan, lalu kau kerjakan ini, makin lama makin jauh kok. Makin lama makin jauh. Karena hati itu ya, bergaul dengan cara yang merusak itu biasa dengan baik. Kalau tiap hari bergaul dengan sales, beda kalau tiap hari bergaul dengan firman Tuhan. Beda kalau tiap hari bergaul dengan pelayanan. Ya, kalau saudara mulai sudah tamat, saya katakan, misalnya iya namanya, lalu kembali mundur, tidak lagi mengerjakan menyambut itu pasti. Ya, tapi saya tidak banyak komentar lah saudaraku. Hari ini saya datang untuk memberkati saudara. Saudara kalau sudah terpanggil oleh Tuhan, yang untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan seperti dikatakan tadi, pekerjaan pelayanan ini, mari sambut sungguh-sungguh. Entahkah saudara di dalam gereja sebagai lay leaders, yaitu kaum awam, memimpin sungguh-sungguh di situ. Jika sinar saudara itu bertumbuh dengan tidak terbatas. Entahkah saudara di depan itu diutus, saudaraku, sungguh-sungguh sekolah kita, sungguh-sungguh melayani. Saya bersyukur tadi malam dikabarkan kepada saya bagaimana SAR membawa banyak sekali jiwa-jiwa. Haleluya. Saya percaya saudara pun diberkati oleh mereka. Artinya saudara melihat itu, saudara berkata, kalau SAR pun bisa, saya pun bisa. Amin. Amin. Semua orang berkata begitu. Tadi saya cerita kepada hamba Tuhan pada waktu kami ditembak, dibom. Lalu orang berkata, kenapa kalian dibom? Tentu ada yang istimewa, Pak Munti itu. Mereka rame-rame datang ke rumah berkata, Pak Munti, kami tiap hari datang berdua dengan Bapak. Kami mau tahu rahasianya. Kenapa gereja Bapak besar? Dan karena itu maka dibom. Karena waktu itu diharapkan, waktu itu dibom gereja kita, lalu semuanya berontak, pecah kayak di Ambon. Ya, tapi ternyata semua kita mengasihi. Langsung Pak Munti bikin di koran, kami mengampuni orang yang menembak Kaleb. Mati kan Kaleb? Langsung dibuat mengampuni. Damai Kota Medan, damai Indonesia. Haleluya. Jadi saya rasa saudaraku itu satu warisan kepada kalian. Ya, bahwasanya kalau kalian itu sudah dipanggil Tuhan, kita sudah dipanggil Tuhan, biarlah orang-orang yang kontak dengan kita, ya kena kejutan listrik juga mau melayani Tuhan. Haleluya. Dengan demikian kerajaan sorga dilebarkan, dan nanti kapan kita berhadapan dengan Tuhan, biarlah mahkota kita banyak. Mahkota memenangkan jiwa, mahkota menjadi gembala yang baik, mahkota yang sanggup menahan segala pencobaan, mahkota yang beriman sampai ujungnya. Ya, kali nanti nggak siap-siap kalau itu mulai diterangkan kan. Nanti semua itu nanti saudaraku disediakan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan. Karena ada juga dikatakan, kemudian saudaraku, pelayanan kita ini seperti api, ya, diuji oleh api, terbakar semua. Karena dilakukan tapi tidak dengan kasih. Itulah kira-kira. Tidak seperti kena Tuhan. Ya lebih parah lagi, sudah pun kita berbuat ajaib, sudah berbuat mujizat, sudah pun berbuat, Tuhan bilang, aku nggak kenal kau. Itu
Tapi biarlah kita, tiap-tiap kita, karena kita sungguh-sungguh hati, tahu panggilan Tuhan, tahu arti kesatuan tubuh, tahu arti bersungguh-sungguh saudaraku, setia kepada panggilan Tuhan. Dimanapun kita ditaruh, tubuh Kristus dimanapun kita taruh, bangun, bangkit, bersahati, tumbuh bersama-sama. Kalau kita saudaraku akan kelak mendengarkan apa kata Tuhan, sabar saya hamba yang baik. Baiklah perbuatanmu, masuk dalam kesukaan Tuhan. Haleluya. Adakah saudara berkati hari ini? Bisakah provinsi saudara bangun dan bangkit? Bisakah gereja saudara bangun dan bangkit? Bisakah pelayan-pelayan saudara bangun dan bangkit? Bisakah saudara bersahati? Bersahati dalam gereja saudara, bersahati di dalam sesama anak-anak hamba-hamba Tuhan. Bisakah kita bersama-sama membangun tubuh Kristus di Indonesia? Bisakah kita menikmati persatuan kita? Bisakah damai sejahtera ada di antara kita semuanya? Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan mari kita puji Tuhan, saudaraku.